Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke pengertian larutan, kita harus tahu dulu apa yang disebut campuran. Campuran itu ada ketika lebih dari dua zat. Disebut campuran itu ketika dia itu memiliki dua atau lebih zat yang berbeda. Nah, campuran ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu campuran homogen dan yang kedua itu campuran heterogen. Nah, yang pertama itu ada campuran homogen. Campuran homogen itu bisa juga disebut dengan larutan. Nah, contoh dari larutan itu contohnya itu larutan gula. Larutan gula itu ketika air dicampurkan dengan gula, maka dia itu disebut larutan gula. Dan yang kedua itu ada larutan garam. Larutan garam itu disebut ada ketika ada dua zat, yaitu air dan garam. Maka dia disebut larutan gula dan larutan garam. Nah, campuran homogen atau larutan itu dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi dibedakan ada dua jenis yang dapat membedakan antara larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Dan yang kedua itu ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu campuran yang zat-zatnya itu berbeda. Nah, contohnya itu ada campuran pasir dan kerikil. Lalu di sini ada pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen, dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Nah, disebut larutan homogen ketika dia itu disatukan, dua zat itu disatukan, maka zat yang sudah disatukan itu tidak dapat dibedakan lagi. Artinya mereka itu tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi kalau misalnya secara fisik, secara kasat mata, jika kita dilihat, itu tidak ada perbedaan ketika dia itu dicampurkan dan ketika dia belum dicampurkan. Misalnya, ada larutan gula. Larutan gula itu kan campuran antara air dan gula ya. Nah, ketika si air itu belum diberi gula, warnanya itu tetap kan bening. Nah, ketika gula tersebut dimasukkan ke dalam air, apakah warna airnya itu berbeda? Tetap sama kan? Warnanya itu masih bening. Nah, itu disebut dari larutan. Ketika mereka bersatu, dia itu tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Berbeda ketika kita mencampurkan kopi dan air. Nah, dia itu perbedaan fisiknya itu pasti terlihat. Dari mana dilihatnya? Dari warnanya, yang asalnya bening berubah menjadi warna hitam. Kan kopinya kopi hitam ya. Kalau misalnya kopi luwak ya beda lagi warnanya. Terus ada juga larutan garam yang tadi. Ketika airnya sendiri ya warnanya juga sama kan, warnanya bening. Nah, ketika ditambahkan garam, warnanya juga pasti akan sama. Tidak ada perbedaan secara fisik atau secara kasat mata ketika kita dilihat dengan mata telanjang lah. Mata tidak menggunakan mikroskop. Itu akan sama terlihatnya. Nah, larutan itu terdiri atas dua komponen. Nah, yang pertama itu ada komponen zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, perbedaan zat terlarut dan pelarut itu dalam jumlah komponennya. Nah, biasanya itu zat terlarut itu lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Coba kita ambil contoh yang tadi. Nah, zat terlarut itu contohnya gula, garam, itu disebut zat terlarut. Nah, kalau misalnya pelarut itu contohnya air, iodin, alkohol, itu disebut pelarut.
Dari jumlah komponennya kita dapat membedakan zat terlarut itu selalu lebih sedikit daripada pelarut. Artinya, pelarut itu akan lebih banyak. Ketika kita mencampurkan gula dan air, gulanya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan air. Nah, makanya di sini disebut komponen zat terlarut dan pelarut itu selalu berbeda. Nah, lalu ada di sini penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan asal Swedia ya, bukan berasal dari Indonesia, tapi dari negara Swedia. Nah, bapak ini namanya Svante Arrhenius. Pada tahun 1884, sudah lama. Jadi artinya sebelum kita lahir, dia itu sudah menemukan penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, menurut bapak Swedia ini, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas, dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Nah, yang disebut larutan yang mengandung arus listrik itu disebut zat larutan elektrolit. Itu disebut larutan yang memiliki arus listrik. Nah, berarti yang disebut non-elektrolit itu larutannya itu tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi larutan itu kan ada dua tadi ya. Yang pertama itu yang bisa menghantarkan listrik, dan yang kedua itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, dari penjelasan yang tadi menurut Bapak Swedia namanya Bapak Svante yang tadi. Nah, larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Nah, yang kedua itu ada larutan non-elektrolit, adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Berarti mereka itu tidak berubah. Kalau misalnya yang tadi yang elektrolit itu dia itu berubah menjadi ion-ion, nah sedangkan yang larutan elektrolit itu tidak berubah, tetap dalam bentuk molekul. Nah, penjelasannya sudah selesai. Silakan isi latihan nomor 1 sampai nomor 4.